prodi sarjana gizi. Visi menjadi program studi yang unggul, inovatif berdaya saing secara nasional, dalam pelayanan gizi kedaruratan dan penyakit paliatif. Pada tahun 2027 berdasarkan daya kasih Kristus yang menyembuhkan. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam rangka menghasilkan ahli gizi yang unggul. Inovatif berdaya saing secara nasional, dalam pelayanan gizi kedaruratan dan penyakit paliatif. 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif dalam pelayanan gizi kedaruratan dan penyakit paliatif. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan masalah gizi di masyarakat. 4. Mengembangkan tata kelola yang transparan, akuntabel, adil dan berkomitmen. 5. Mengembangkan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri, yang mendukung terlaksananya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, dilandasi daya kasih Kristus yang menyembuhkan. Pagi, Suster. Kita kembali mengenai review dulu ya. Pembelian konsumsi pangan. Masih ingat kan? Kemarin kalau saya tidak salah sebelumnya masing-masing kan sudah kita hitung kebutuhan pribadi, ya kan? Siapa masih ingat kebutuhannya berapa? Yang masih ingat aja. Mela masih ingat? Berapa kemarin kami kebutuhan Mela? Jangan selesai satu lupa. Itu termasuk kompetensi kita ya, tentunya. Jadi nggak boleh selesai makan kuliah satu hari ini ya udahlah lewat, seperti itu ya. Nah coba kita perhatikan sebentar ya di ini. Ketika kita sudah tahu kebutuhan pribadi, ya kan, ini kan ya sama masing-masing porsi makan pagi, makan siang, makan malam, kita sudah bisa nilai sendiri ya. Artinya yang pilih makan itu sudah bisa pilih ukur berapa karbo yang dimakan, berapa sayur yang dimakan, berapa ikan yang dimakan. Nah berdasarkan itu sesuai dengan kebutuhanmu, kamu bisa menghitung satu hari harusnya kebutuhan dewasa itu berapa kalori. Berapa kalori kebutuhan orang dewasa? Nah itu harus langsung hafal. Rata-rata kalau orang dewasa berapa kalori? Berapa kasih? 2000 sampai 200 Kalau orang dewasa begitu. Kalau jajan itu masih satu kan? Kalau jajan pilihan langsung yang dibuat di baca gitu ya. Di kemasan
jenjang pembelajarannya, mulai kita bagian gizi harus tahu, harus melihat label makan. Dari situ kita tahu berapa kalori yang sudah kita makan, ya. Jadi harus bijak, jangan terbalik. Yang lain lebih pintar daripada kita, ya. Dia perhatikannya kalau makan. Nah, kalau kita sudah tahu bisa menghitung kebutuhan kita, lalu kita bisa mulai menghitung kebutuhan orang lain, ya. Nanti kalau di rumah sakit, ya, biasa kita menghitung kebutuhan lain, ya, nggak hanya di rumah sakit atau di masyarakat atau di puskesmas atau di klinik, ya. Nah, coba kita lihat sebentar, ya, bagaimana kita melihat menghitung rata-rata kebutuhan energi atau zat gizi untuk setiap orang. Bahkan rata-rata sekitar 2000, ya. Lalu bagaimana kita nanti membuat yang 2000 ini menyusun menunya supaya karbonya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, kemudian serat, vitamin dan mineralnya, dan juga untuk air atau mineral, ya. Jadi dengan begitu kita bisa menentukan 2000 itu ternyata menunya standarnya harus susunan menunya seperti ini. Jadi kita sudah bisa menyusunnya. Baik untuk diri sendiri pun kamu harusnya sudah bisa menyusun. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitungnya? Pertama, kalau orang sehat, ya, bawa kaki, kan? Ya. Nah, jadi kalau dari kaki itu kita bisa langsung lihat sesuai dengan golongan umur, berat badan, tinggi badan. Di situ kita bisa lihat dan tentukan. Di situ sudah langsung dibuat, ya. Misalnya untuk sekian, rata-rata kebutuhan energinya sekian, proteinnya sekian, sudah sampai dengan mineral dan juga vitaminnya, sampai vitamin A, vitamin A, vitamin C, folat dan lain sebagainya itu sudah ditentukan. Nah, nanti di situ kebutuhan masing-masing kita kalau sudah bisa kita hitung, nanti berdasarkan lagi, lalu kita bikin untuk menyusun menunya seperti itu. Ya, ini AKG yang terbaru kalau saya tidak salah 2019, ya. Itu ada yang terbaru lagi. Ada dapat ini terbaru AKG masih 2019. Sudah punya masing-masing? Belum? Sudah punya masing-masing? Sudah. Benar? Benar? Mela sudah punya? Mela? Sudah. Jadi AKG itu upayakan, ya, kalau punya binder atau apa itu nggak boleh, ya. Artinya itu kan standar. Jadi kalau itu melatih kita untuk terbiasa melihat, ya. Karena kenapa? Yang kita hadapi kan ketika berjalan, ya, orang yang mengenal kan tahu kalau ini saja meskipun masih pelajar, bisa saja dia tanya kebutuhan untuk bayi itu berapa, ya kan? Ibu menyusu berapa? Jadi dengan kamu tidak perlu campur untuk menjawab. Kenapa? Karena kamu terbiasa membuka, ya kan? Kalau kita belajar seperti itu membuka, berarti kamu paham dan bisa menyerap, lalu bisa mengaplikasikan ke orang seperti itu. Jadi kalau pulang pun, ya, ke rumah, nanti orang tua menanya, jadi tidak lagi. Tapi jangan kamu buku atau pegang HP, tulis pula, kan? Mak, baru kamu jangan makan ini, jangan makan ini. Juga, ya. Artinya kita bisa mengukur, ya, berapa kebutuhan kita dan juga orang yang di sekitar kita. Nah, tapi meskipun begitu, tetap, ya, punya keterbatasannya. Kenapa? Karena itu kan kebutuhan tiap orang itu kan personal, ya. Itu kan hanya standar kalau di AKG. Tapi kalau kita mau langsung tanya personal orangnya, memang kita nanti kita timbang berat badannya, ya kan? Kita timbang namanya tinggi badannya. Nah, berdasarkan itu lalu kita bisa ikut, dan dia mungkin membutuhkan zat gizi spesifik, misalnya supaya tidak mengantuk, kita bilang, ya kan? Misalnya supaya otak cemerlang, ya, berarti butuh makan zat gizi apa misalnya, ya, atau makan rabun supaya pakai kacamata atau pakai kacamata
Ini 2 kami, seperti kita ya. Ketiga, ya, bagaimana supaya tidak harus pakai kacamata, berarti kita kurang vitamin A. Nah itu mungkin yang perlu masing-masing kita tahu ya. Atau saya sering mengantuk, ya kan? Mungkin kurang zat besi, atau kurang vitamin, atau mineral tertentu, itu bisa. Jadi kita tahu melihat mengukur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau AKG kan itu kan hanya rata-rata ya, tidak bisa spesifik ke personalnya. Nah seperti itu ya. Kemudian, nah ini coba kita nanti coba aplikasikan, kita coba di sini supaya kita lebih paham ya. Misal ini kan anak asrama biji, penghuninya 100 orang, ya kan? Kemudian terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan. Nah, tentunya sekitar 16 sampai 18. Itu kecukupan energi protein penghuni asrama tersebut. Berarti yang kita lihat apa pertama? Kalau AKG pertama kita lihat umur ya. Umurnya berapa tadi? 16 sampai 18 tahun. 16 sampai 18. Kemudian di sini ada laki-laki dan perempuannya 50-50. Lalu kita lihat ya, di umur 16-18 itu nanti sudah langsung satu baris gitu ya. Berapa energinya, berapa protein, berapa karbohidrat ya. Lalu kita hitung ya, ini contohnya. Nah kita hitung contohnya ya. Ini ada nilainya. Misalnya untuk laki-laki itu sekitar 2.675, sedangkan untuk wanita itu 2.125. Nah, kemudian kita lihat. Nah, inilah kecukupan energi per klien itu rata-rata dijumlahkannya. Tadi yang laki-laki 2.675, perempuan 2.105, kemudian dikali 50 orang, dapat kecukupan kalorinya 2.400 kalori, 240.000 kalori. Kemudian dibagi 100 orang, jadi rata-rata ya itu kebutuhan mereka itu 2.400 kalori. Seperti itu ya. Kemudian sama ya. Kemudian protein kan di satu baris itu kan dibutuhkan dari kan energi, karbohidrat, protein. Udah sama ya, rumusnya sama, udah memasukkan protein, nilai proteinnya ya. Berarti 50 dikali misalnya proteinnya 50, jadi berapa? 50 kali kalorinya berapa? Kalorinya berapa? Umur 16 sampai 18 tahun berapa? 2.650. Maksudnya protein 75. Berarti untuk laki-laki 50 dikali 75. Kalau untuk wanita 55. Berarti jadinya 50 dikali 55. Nah, begitu seterusnya ya. Kita dengan energi, protein, ya, lemak dan karbohidrat seterusnya seperti itu. Oke. Nah, biasanya itu kalau di apa ya, diperhitungkan rata-rata persen itu di rata-rata kan biasanya protein itu bisa 10 sampai 15%. Kalau karbohidrat 60 sampai 70, lemak. Jadi kalau sudah bisa misalnya energinya itu seluruhnya kan harus 100%. Jadi nanti ketika kamu jumpa klien, misalnya kalau kamu mau menetapkan proteinnya 10, ya kan? Karbohidratnya 60, berapa persen? 7. Lalu lemaknya 20. Berarti masih sisa 10%. Nah, itu bisa kamu ukur kira-kira di mana yang mau tambahkan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Apakah dia butuh karbohidrat tinggi, atau dia protein tinggi, atau lemak tinggi. Jadi nanti kamu bisa memilihnya. Oh, kan ada rentangnya 10 sampai, contoh protein tadi kan 10 sampai
15, bisa saja jadi 15 atau 12 seperti itu ya. Pokoknya dia keseluruhannya nanti jadi 100%. Seperti itu memohonnya ya. Karena pengalaman ya kemarin kakak kuliah dia ambil kasus ya, kasus lalu mengambil persentase untuk menghitung kebutuhan. Ketika dia hitung kebutuhan ya, memang dia hitung kebutuhan misalnya 2.100 ya. Kemudian ketika dia hitung karbohidratnya sekian, ternyata hasil presentasinya dia nggak perhitungkan. Itu tetap harus kita perhitungkan. Dia harus mencapai keseluruhan itu 100%. Jadi itu harus diperhatikannya kalau masuk dalam sistem. Nah, kemudian ini contoh berikut ya. Rumah sakit paru dengan 50 pasien dewasa, 30 orang membutuhkan gaya ETP. Tahu ETP? Energi protein. Dengan 20 orang tanpa diet khusus. Hitung kecukupan gizi pasien rumah sakit tersebut. Nah, di standar pedoman diet ya yang warna hijau, sudah punya? Kenapa belum? Kemarin kan kayaknya kalau saya nggak salah saya bilang harus punya buku berapa tadi? Harus punya buku? Kemarin udah saya kayaknya pilih begitu saya itu. Harus punya buku? Hah? Iya, di KPN baru? Baru? Kemudian semester berapa deh? Harus punya ya, bayarannya. Karena itu modal kita ya, jangan pula berbalik. Dia kalau orang perawatan, dia banyak punya asuhan itu perawatan, ya kan? Nah kalau kalian baca lihat, karena kita nggak bisa hanya menggunakan media sosial kayak melihat, harus punya buku pegangan supaya kita bisa berargumen sesuai dengan prinsipnya. Oke ya. Nah, kalau di buku pedoman itu biasa di situ ada dua ya, TTP 1 dan TTP 2 ya. Standar makanannya itu nanti ditentukan berapa kalori kalau TTP 1 dan berapa kalori untuk TTP 2. Misalnya di sini ya, untuk standar TTP 1 itu energinya itu 2.600 kalori ya. Berarti dia tinggi ya, berarti TTP 1 itu paling tinggi ya. Kemudian proteinnya 100 gram. Oke, ini contohnya. Kalau kita coba berapa hitung kebutuhan energi proteinnya. Nah ini kan contoh-contoh kasus yang mau kita kerjakannya. Artinya kalau kalian sudah paham, kalau hanya lihat tadi biasanya itu tidak sulit ya. Nanti kesulitannya ketika kita sudah masuk ke personal, ke klien, artinya tidak lagi memakai rumus AKG, ya kan? Sudah sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan kondisi penyakitnya, ya. Karena pasien kan punya masing-masing kondisi klinis yang tidak bisa kita berikan seperti orang sehat, ya. Misalnya kalau dia penyakit DM, kita harus kasih sesuai dengan diet. Kalau dia ginjal, kita kasih diet ginjal apa? Belum. Harusnya kalian harus belajar 5 kali di depan. Jadi kalau ditanya, kamu tahu, ya kan tidak? Nah, jadi itulah gunanya sudah di zaman ini, zaman gadget ini. Biasanya murid lebih pintar 10 kali lipat kemampuan. Karena aplikasi semua tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Ya. Apa yang dibutuhkan juga buat ya, melangnya harus bisa ya. Saya kira seperti itu. Nanti kita seperti yang kayak kemarin ya, contoh ini ya. Dengan kita memahami kebutuhan kita masing-masing, kita bisa menilai untuk pribadi kita, lalu kita bisa mulai mengaplikasikan
menginformasikannya ke orang lainnya, lalu kita bisa menilai itu masih orang sehat. Sekarang nanti dia naik semester kan, masuk ke asupan gizi terstandar, itu sudah nanti lebih kepada klinis, ya, artinya sudah kepada pasien. Jadi ketika kalian sudah menguasai penilaian konsumsi pangan ini, baik untuk sehat, baik untuk individu, kelompok, ya, itu sudah kamu paham, itu akan lebih memudahkan Anda untuk masuk mata kuliah asupan gizi terstandar. Sangat-sangat memudahkan. Jadi, ya, feedbacknya juga ingat kembali ya, dan juga awal-awal supaya kita lebih mudah untuk masuk ke dalam mata kuliah asupan gizi terstandar, ya. Karena disitulah nanti kita bisa langsung menilai, membuat, mengasesmen, merencanakan sampai dengan memberikan edukasi dan juga konseling, untuk perencanaan, dan artinya tidak berhenti, kontinu. Tidak ada seperti sepanjang dibutuhkan. Nah, disitulah kita nanti mengaplikasikannya lebih dalam lagi. Saya kira seperti itu ya. Paham? Masih ingat kan? Ya, harus diingat ya, jangan lupa ya, kelanjutannya nanti kita lanjutkan kembali. Silakan untuk latihan untuk kasus-kasus. Ini kasus sederhana, tidak sulit, silakan Anda kerjakan untuk boleh kita bahas seperti itu ya. Dilengkapi di depan dulu. Baiklah ya Dek, nanti ini silakan Anda kerjakan sesuai dengan yang sudah kita apa tadi kembali. Coba latihan supaya lebih biasa, supaya kita lebih paham bagaimana kita menilai setiap menilai pola konsumsi kita masing-masing, lalu juga bagaimana kita menilai konsumsi baik teman atau di kalangan kalangan masyarakat, ya, mencontohkan di asrama, di panti. Kita ada bisa tidak hanya untuk pribadi ya, juga untuk kelompok seperti itu ya. Silakan kerjakan latihannya, nanti kita bahas, kita review kembali.